Keputusan mengejutkan pemerintahan Biden untuk berbagi teknologi kapal selam nuklir sensitif dengan Australia membawa reaksi cepat dari China pada hari Kamis, dan tuduhan pengkhianatan dari Prancis, yang mengatakan kesepakatan yang dinegosiasikan secara rahasia mengingatkannya pada sesuatu yang akan dilakukan Presiden Donald Trump. Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Yves Le Drian menyebut keputusan Australia, yang secara efektif membatalkan perjanjian senilai 66 miliar dolar untuk membeli 12 kapal selam bertenaga diesel Prancis, tidak dapat diterima, dan tidak dapat dipahami. Adapun Amerika Serikat, keputusan sepihak, tiba-tiba dan tak terduga ini sangat mengingatkan apa yang akan dilakukan Trump, katanya dalam sebuah wawancara dengan Radio France Info. Kedutaan Besar Prancis di Washington segera membatalkan gala Jumat malam untuk memperingati bantuan Angkatan Laut negara itu kepada pasukan Amerika selama Perang Revolusi. Dalam apa yang jelas dilihat Paris sebagai penghinaan tambahan, Inggris juga merupakan bagian dari kesepakatan AS Australia. Sekretaris Pers Gedung Putih Jen Psaki mengatakan bahwa Prancis mengetahui sebelumnya dari perjanjian baru, meskipun Menteri Luar Negeri Antony Blinken mengindikasikan bahwa kesadaran itu baru muncul dalam 1 atau 2 hari terakhir. Seorang pejabat Prancis mengatakan Paris mengetahui keputusan itu, yang dinegosiasikan selama berbulan-bulan di antara 3 peserta, melalui laporan media. Kami tidak diberitahu tentang proyek ini sampai informasi itu dipublikasikan di pers Amerika dan Australia, yang mendahului pengumuman resmi Joe Biden beberapa jam, kata pejabat itu, yang berbicara dengan syarat anonim karena sensitivitas diplomatik dari subjek tersebut. Angkatan Laut menyebut kapal induk terbarunya, USS Gerald R. Ford, sebagai 4,5 hektar wilayah AS yang berdaulat, kapal perang senilai 12,9 miliar dolar, yang pertama dari generasi berikutnya dari kapal induk Angkatan Laut, sedang dalam tahap akhir konstruksi setelah pembengkakan biaya dan penundaan lebih dari 1 tahun. Kapal induk ini dan yang akan menyusul, termasuk USS John F. Kennedy dan USS Enterprise, akan menggantikan kapal induk kelas Nimitz, yang pertama kali ditugaskan pada tahun 1975. Konstruksi Ford dimulai pada tahun 2009 dan pada Kennedy pada tahun 2015. Konstruksi dijadwalkan untuk memulai Enterprise pada 2018, tetapi itu dapat ditunda. Ford, duduk sekarang di Newport News Shipbuilding, kontraktor angkatan laut raksasa di Virginia, akan menampung sekitar 2.600 pelaut, 600 lebih sedikit dari kapal induk kelas Nimitz. Angkatan Laut mengatakan itu akan menghemat lebih dari 4 miliar dolar selama umur 50 tahun kapal. Sayap udara untuk mendukung Ford dapat menambah lebih banyak personel ke kapal, yang dirancang untuk menampung lebih dari 4.600 awak. Angkatan Laut berharap untuk mulai menguji sistem dan peralatan Ford selama uji coba laut musim gugur ini. Tetapi tes dan tanggal pengiriman tersebut telah tertunda karena pekerjaan berlanjut pada beberapa teknologi baru kapal, seperti sistem pembangkit listriknya, peralatan pendaratan pesawat dan elevator senjata canggih. Konstruksi seharusnya selesai pada September tahun 2015, dengan batas biaya 10,5 miliar dolar. Angkatan Laut telah mengaitkan penundaan dan pembengkakan biaya dengan sistem dan teknologi kapal yang canggih. Kapten Richard McCormick mengambil alih komando Ford musim semi lalu dan akan memimpin uji coba laut ketika dijadwalkan. Tujuan kapal setelah dikirim ke Angkatan Laut intinya adalah ketika kapal siap untuk ditempatkan. Kami akan pergi kemana bos menyuruh kami pergi, kata McCormick. Teknologi. Kapal tersebut mencakup sistem peluncuran elektromagnetik untuk jet dan drone, menggantikan ketapel uap, pulau yang lebih kecil yang terletak lebih jauh di belakang kapal, membuatnya lebih mudah dan lebih cepat untuk mengisi bahan bakar, mempersenjatai kembali, dan meluncurkan kembali pesawat, dan pembangkit listrik tenaga nuklir yang dirancang untuk memungkinkan kecepatan jelajah lebih dari 30 knot dan beroperasi selama 20 tahun tanpa pengisian bahan bakar. Kabin kapten kabin di dalam pelabuhan mencerminkan kehidupan dan karir senama kapal, Presiden Gerald R. Ford. Selain tempat tinggal, kabin berfungsi sebagai lokasi penerimaan seremonial untuk tamu-tamu terhormat dan sebagai area bagi kapten untuk menyambut pelaut baru di atas kapal. Rapat pagi diadakan di ruang rapat suite. Ruang jangkar dan teluk hangar Ford memiliki berat hampir 100.000 ton dan membuatnya mati di dalam air membutuhkan daya henti yang serius. Perencanaan berjam-jam untuk menjatuhkan jangkar, tetapi ketika rem dilepaskan dan jangkar mulai jatuh, itu terjadi dengan cepat. Rantai sepanjang 90 kaki dapat terbayar dalam 5 detik. Kehidupan sehari-hari di bawah dek kapal adalah labirin palka baja dan lorong berlapis berat yang turun 11 tingkat, mengungkapkan cara kerja kota kecil, bangsal medis, toko tukang cukur, pusat kebugaran, tempat tinggal, stasiun pemadam kebakaran dan banyak lagi. Tugas rutin diselingi di atas Ford dengan latihan kuartal umum, sirene meraung dan pelaut berebut posisi bertahan, menyegel palka dan berkumpul di dekat loker perbaikan. Pada tahun 1991, perwira militer China menyaksikan Amerika Serikat membongkar tentara Irak. Kekuatan dengan pengalaman pertempuran lebih dan kecanggihan teknis agak lebih besar daripada tentara pembebasan rakyat China. Amerika menang dengan korban yang sepele menurut standar sejarah. Hal ini menyebabkan beberapa pencarian jiwa. Pla tidak cukup autopilot pada 1980-an. Tetapi laju reformasi di sektor militer tidak cocok dengan kehidupan sosial dan ekonomi di Cina. Mengingat kinerja Pla yang suram dalam Perang Tiongkok-Vietnam 1979, serta runtuhnya Uni Soviet, sesuatu pasti akan berubah. Perang Teluk memberikan katalis dan arah untuk perubahan itu. Untuk memahami mengapa Perang Teluk penting bagi Pla, kita perlu mengambil jalan memutar cepat ke dalam teori organisasi. Tentara belajar dalam beberapa cara berbeda, eksperimen, pengalaman, pencangkokan, mengambil anggota dari organisasi lain yang serupa, pembelajaran perwakilan, dan pemindaian.
Pada tahun 1991, PLA tidak memiliki pengalaman yang relevan dalam perang modern sejak kampanye bencana melawan Vietnam pada tahun 1979. PLA kekurangan dana dan sarana politik untuk melakukan jenis latihan skala besar yang diperlukan untuk perang modern. Cangkok sangat sulit bagi organisasi militer modern, karena menjadi canggung untuk hanya menyewa sersan dan kolonel dari negara asing. Ini meninggalkan pemindaian dan pembelajaran perwakilan, yang keduanya melibatkan upaya untuk belajar sebanyak mungkin dari lingkungan, pemindaian, dan dari pengalaman tentara lain. Pada tahun 1991, Perang Teluk membuat jelas apa yang berhasil, militer Amerika Serikat, dan apa yang tidak berhasil, militer Irak. Tidak mengherankan, dalam konteks ini, bahwa Perang Teluk akan memiliki dampak yang begitu besar pada PLA. Satu masalah besar datang di sisi peralatan. Pada tahun 1990, kecanggihan teknis PLA telah memburuk ke tingkat bahwa pasukan Irak menikmati keuntungan yang cukup besar atas rekan-rekan Cina mereka. Angkatan Udara Irak termasuk MiG-23, MiG-25 dan MiG-29, sementara PLAF mengandalkan tiruan MiG-21 yang diproduksi China, serta pesawat yang lebih tua seperti MiG-19. Demikian pula, sistem pertahanan udara Irak, yang gagal menimbulkan kerusakan besar pada gelombang serangan pesawat Amerika, setidaknya secanggih sistem yang mampu digunakan China. Pemimpin Rusia Vladimir Putin meluncurkan beberapa senjata nuklir baru pekan lalu dalam ulangan Perang Dingin, China. Sementara itu, terus membangun kekuatan nuklir strategis berteknologi tinggi yang serupa yang sebagian besar masih tersembunyi dari pandangan. Kerahasiaan China tentang kekuatan nuklirnya dan penggunaannya adalah tema utama dari tinjauan postur nuklir Pentagon yang baru-baru ini diselesaikan yang menguraikan kebijakan, pencegahan yang disesuaikan, untuk China. Rencana baru ini bertujuan untuk membujuk para pemimpin China untuk menghindari kesalahan perhitungan militer, seperti tindakan provokatif di Laut China Selatan, atau aktivitas permusuhan yang terkait dengan Taiwan atau Jepang, yang dapat dengan cepat meningkat menjadi pertukaran nuklir. Tinjauan postur yang tidak dirahasiakan ini menjelaskan sedikit rincian tentang penumpukan kekuatan nuklir China selain mengidentifikasi apa yang disebut kemampuan nuklir yang sama sekali baru. Mereka termasuk beberapa jenis rudal baru, termasuk senjata hipersonik, rudal pembunuh satelit dan kekuatan nuklir jarak menengah regional. Tinjauan tersebut mencatat ancaman utama perang nuklir antara Amerika Serikat dan China, sebuah pertemuan militer yang meningkat menjadi konflik regional yang berpuncak pada pertukaran nuklir yang melibatkan rudal-rudal bersenjata nuklir regional China. Strategi kami yang disesuaikan untuk China dirancang untuk mencegah Beijing menyimpulkan secara keliru bahwa ia dapat memperoleh keuntungan melalui penggunaan terbatas kemampuan nuklir teaternya, atau bahwa penggunaan senjata nuklir apapun, betapapun terbatasnya, dapat diterima, kata tinjauan tersebut. Pentagon tidak merinci bagaimana pencegahan yang disesuaikan akan bekerja. Ini memperingatkan bahwa Amerika Serikat akan mempertahankan kemampuan untuk secara kredibel mengancam kerusakan yang tidak dapat ditoleransi karena para pemimpin China menghitung biaya dan manfaat, sehingga biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari penggunaan nuklir China, pada tingkat eskalasi apapun, akan jauh lebih besar daripada manfaat apapun. Perencanaan militer strategis untuk China, bagaimanapun, kemungkinan akan berusaha untuk mempertaruhkan apa yang paling dijunjung tinggi oleh para pemimpin China, pemerintahan lanjutan oleh Partai Komunis China. Dengan demikian, pencegahan yang disesuaikan AS akan melibatkan pemberian sinyal kepada para pemimpin China bahwa konflik apapun di masa depan akan mengakibatkan kehancuran Partai Komunis China, dan lengan militernya, Tentara Pembebasan Rakyat. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up. So